Stop minum obat gula sekarang. Parutan biji buah yang sering dibuang ini bikin diabetes minggat. Kok bisa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali seluruh orang tua di saluran Sobat Sehat Penyakit Dalam bersama saya, Dr. Irfan Ali. Bagaimana kondisi kebugaran, eyang, bapak dan ibu sekalian? Yang teramat saya muliakan, semoga batin Anda senantiasa diselimuti rasa damai yang mendalam, serta kesehatan penuh berkah. Coba saya mau bertanya dari hati ke hati, seberapa sering Bapak dan Ibu merasa cemas sewaktu melihat angka gula darah melonjak tinggi? Banyak orang tua terperangkap anggapan bahwa tubuh lemas, pusing, serta pandangan kabur akibat gula darah tinggi dianggap wajar sebagai dampak alami usia senja. Pemikiran pasrah tersebut adalah mitos berbahaya yang harus kita patahkan bersama. Sekarang juga, selama ini hampir 100% lansia selalu membuang biji alpukat ke tempat sampah dan hanya memakan daging buahnya. Padahal, tindakan membuang biji tersebut adalah kekeliruan sangat besar di rumah. Daging buah alpukat memang mengandung lemak tinggi, tetapi di dalam biji keras, yang sering terbuang itu tersembunyi kandungan tenin, serta flavonoid super pekat. Senyawa ajaib ini mampu merangsang sel beta organ pankreas, untuk memproduksi cairan insulin alami tubuh secara mandiri. Membuang biji alpukat sama saja dengan membuang obat penurun gula darah paling ampuh. Banyak orang tua tidak menyadari betapa dahsyatnya potensi kesehatan biji ini. Saya teringat kisah seorang dokter spesialis yang dibuat terkejut luar biasa melihat perubahan fisik pasien lansianya yang berusia 68 tahun. Pasien sepuh yang tadinya didera diabetes parah dan ketergantungan obat mahal, mendadak kembali bugar dengan kadar gula darah stabil secara alami. Beliau hanya memanfaatkan parutan biji alpukat yang diolah secara benar. Rahasia inilah yang terangkum dalam judul video geger kita kali ini. Simak bab keempat. Nanti, karena di sana ada rahasia instan tentang aturan takaran mikroterapi internal parutan biji alpukat yang paling aman bagi organ dalam. Sebelum kita mengalir lebih jauh, yuk tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya sekarang sebagai bentuk dukungan emosional. Agar channel ini terus berbagi, selamat datang bagi Bapak dan Ibu sekalian yang teramat saya muliakan dimanapun berada. Mari kita duduk santai bersama di teras rumah yang teduh sembari menikmati ketenangan hari yang damai ini. Saya ingin mengajak kita semua mengobrol dari hati ke hati, mengenai apa yang sebenarnya sedang terjadi di dalam jaringan sirkulasi darah dan organ dalam tubuh kita. Seiring bertambahnya usia senja yang menua, melewati angka kepala 60 tahun ke atas. Bapak dan Ibu yang saya sayangi, saat usia kita melangkah melewati angka senja 60 tahun ke atas, seluruh sistem kompor pembakar energi tubuh kita, apinya mulai mengecil. Melambatnya kompor metabolisme di dalam tubuh orang tua ini berbanding lurus dengan melemahnya pabrik pencetak insulin di dalam organ pankreas Anda. Akibatnya, sel-sel tubuh menjadi enggan menyerap zat gula, sehingga molekul gula mengapung liar menumpuk di saluran darah. Mari kita gunakan sebuah analogi sederhana agar kondisi organ dalam tubuh Bapak dan Ibu ini menjadi sangat mudah dibayangkan di dalam pikiran kita semua harian. Coba bayangkan sebuah pintu gerbang pabrik tua yang kunci gemboknya sudah berkarat menua akibat jarang diberi pelumas. Meskipun ribuan pekerja sudah berdiri di luar gerbang, mereka tidak bisa masuk ke dalam pabrik untuk bekerja, sehingga ruangan di dalam pabrik menjadi sunyi dan terbengkalai. Kondisi sel-sel otot pada tubuh Bapak dan Ibu memiliki keadaan yang teramat mirip dengan pintu gerbang pabrik terkunci gembok berkarat tersebut akibat kekurangan hormon insulin murni. Karena zat gula gagal masuk ke dalam sel otot untuk diubah menjadi pasokan energi harian. Seluruh jaringan tubuh eyang menjadi kelaparan tenaga. Gula yang terperangkap di saluran darah akhirnya mengendap pekat dan merusak dinding pembuluh darah halus di tubuh Anda. Penumpukan zat gula liar di dalam saluran darah ini pada akhirnya akan merusak kualitas istirahat tidur malam Bapak dan Ibu sekalian secara keseluruhan. Saat memejamkan mata, badan terasa tegang panas, jantung berdebar gelisah, dan Anda sering terbangun hanya untuk buang air kecil berkali-kali sepanjang malam. Ketika terbangun di siang hari, pasokan energi rasanya tersedot habis, meninggalkan rasa letih lesu
pada otot-otot tubuh orang tua. Secara psikologis, masalah biologis gula darah tinggi dan badan lemas ini, lumrah kalomon akan memengaruhi kesehatan batin orang tua kita semua di rumah harian. Muncul rasa cemas yang mendalam dan perasaan takut setiap kali hendak memeriksa angka gula darah harian. Eyang menjadi kurang bersemangat menjalani masa senja karena didera ketakutan yang besar. Kalau tubuh tiba-tiba limbung, terserang komplikasi parah, atau luka busuk yang susah sembuh. Lalu bagaimana cara kita melumasi kembali gembok pintu sel otot yang berkarat, serta merangsang pabrik pankreas, tanpa harus membeli obat kimia mahal harian? Tuhan yang Maha Pengasih ternyata sudah menyediakan penawar luar biasa di dalam kesederhanaan parutan biji alpukat murni. Bahan alami yang sering terbuang di tempat sampah ini bukanlah limbah biasa tanpa arti, melainkan simpanan nutrisi murni dari bumi yang diciptakan khusus untuk kita. Mari kita bedah kandungan ilmiah dari biji alpukat ini, berdasarkan data penelitian kesehatan modern, menggunakan bahasa obrolan sehari-hari, yang paling gampang dipahami. Di dalam butiran biji alpukat yang keras, tersimpan kekayaan senyawa tenin, flavonoid, asam fenolat, serta zat antioksidan tingkat tinggi. Daging alpukat memang syarat lemak, tetapi bagian bijinya justru menyimpan nutrisi peluntur gula darah dengan konsentrasi sangat pekat. Di tingkat sel tubuh lansia, kandungan tenin dan flavonoid dari parutan biji alpukat bekerja secara sangat cerdas, merangsang sel beta organ pankreas. Senyawa aktif ini membangunkan kembali sel-sel pankreas yang tertidur untuk memproduksi hormon insulin alami tubuh secara melimpah. Insulin murni ini bertindak laksana cairan pelumas ajaib yang membuka gembok pintu sel otot, sehingga zat gula dari pembuluh darah tersedot masuk menjadi energi. Proses penyerap glukosa menuju jaringan sel otot ini berlangsung secara sangat halus, stabil, dan bertahap tanpa menimbulkan gejolak guncangan gula darah drop yang berbahaya. Selain merangsang insulin, zat flavonoid di dalam biji alpukat juga memiliki daya hantar yang kuat untuk merelaksasi dinding pembuluh darah yang kaku, melancarkan aliran darah tepi, serta ampuh menstabilkan produksi hormon stres atau kortisol di dalam dada orang tua kita. Ketika hormon stres berhasil diredam dengan baik, pembuluh darah akan melebar alami, dan denyut nadi jantung berdetak tenang, dan batin bapak dan ibu terasa sangat tentram. Saya ingin mengingatkan dengan penuh penekanan mengenai pentingnya memilih jenis biji alpukat yang benar-benar murni dan segar dari buah yang matang sempurna. Tolong jangan pernah memberi serbuk olahan buatan pabrikan industri yang sudah dicampur bahan pengawet kimia sintetis. Saya sangat memahami kalau di dalam hati kecil Bapak dan Ibu sekalian, pasti muncul rasa khawatir atau takut jika mengonsumsi olahan biji alpukat, bisa memicu rasa kelap perih di lambung, atau efek samping berbahaya. Rasa takut itu adalah hal yang sangat wajar, karena sistem pencernaan orang tua memang sudah sensitif. Tenangkan hati Bapak dan Ibu yang saya sayangi, karena bahan alami ini akan bekerja sangat aman jika kita disiplin pada aturan. Kesembuhan yang penuh berkah hanya akan bisa kita dapatkan jika kita menjaga kedisiplinan pada aturan dosis yang sangat kecil, serta ketepatan waktu konsumsi harian. Kunci rahasianya adalah menggunakan takaran mikro dan tidak meminumnya secara berlebihan. Rasa pahit kelat dari rasa alami biji alpukat menandakan kepekat zat tenin di dalamnya, sehingga kita cukup meminumnya dalam porsi sangat terbatas sebagai ramuan penyegar sel organ dalam. Mari kita siapkan panduan takaran detail dan sangat visual agar mudah dipraktikkan langsung di dapur rumah Bapak dan Ibu sekalian harian. Ambillah 1 biji alpukat segar, cuci bersih kulit arsir coklatnya, lalu parut menggunakan parutan keju hingga menjadi serbuk halus. Keringkan parutan tersebut di tempat teduh tanpa terkena sinar matahari langsung. Takaran paling amannya adalah hanya seujung sendok teh saja, atau sekitar setengah gram serbuk. Seduhlah seujung sendok teh serbuk biji alpukat tersebut ke dalam 300 ml air hangat di dalam gelas kaca jernih. Aduk rata. Biarkan ampasnya mengendap di dasar gelas. Lalu minumlah cairan hangat jernihnya saja
sesaat setelah Bapak dan Ibu selesai menyantap sarapan pagi. Mengonsumsi ramuan murni ini saat perut terisi makanan akan melindungi lapisan dinding lambung, sehingga seluruh zat aktifnya diserap halus oleh usus tanpa mulas. Namun di tengah penjelasan yang penuh manfaat kebaikan ini, saya wajib menyampaikan sebuah disclaimer medis dengan tulus dan penuh rasa tanggung jawab sebagai dokter. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, kondisi fisik setiap orang tua di dunia ini diciptakan sangat unik dan memiliki riwayat kesehatan harian yang tidak sama. Kita harus selalu bijaksana dalam menerapkan setiap metode penyembuhan tradisional demi menjaga keselamatan fisik jiwa kita. Jika di antara Bapak dan Ibu saat ini kebetulan sedang berjuang melawan penyakit kronis, tahap lanjut yang cukup berat, seperti gangguan fungsi gagal ginjal parah, stadium akhir yang ketat membatasi cairan, atau penyakit tekanan darah rendah yang ekstrem, tolong lewati bab konsumsi internal ini. Bapak dan Ibu tidak perlu memaksakan diri meminum seduhan biji alpukat demi menghindari risiko ketidakseimbangan cairan di dalam organ tubuh yang lemah. Demi menjaga keselamatan jiwa orang tua kita semua, silakan lewati bagian terapi internal ini dan pilihlah metode pengobatan dari luar yang jauh lebih aman harian. Selalu luangkan waktu untuk berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter spesialis pribadi yang biasa merawat Bapak dan Ibu sebelum mengubah pola makan harian. Sifat berhati-hati adalah bentuk ikhtiar mulia yang sangat diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dimanapun berada. Kini kita melangkah masuk ke dalam bagian yang paling saya gemari dan menjadi bab terfavorit kita bersama, yaitu terapi eksternal atau pengobatan dari luar tubuh yang 100% aman bagi seluruh lansia tanpa kecuali. Terapi luar ini adalah jawaban mutlak bagi orang tua yang memiliki lambung sensitif atau pantangan organ dalam, karena sama sekali tidak melibatkan saluran pencernaan perut harian kita dalam menyerap khasiat pemulihan. Kita akan memanfaatkan air rebusan parutan biji alpukat hangat sebagai media terapi luar, berupa metode merendam kedua telapak kaki menjelang istirahat tidur malam harian. Metode terapi luar ini memiliki hubungan yang teramat erat dengan lancarnya titik-titik saraf tepi pembuluh darah yang tersebar di sekeliling telapak kaki. Kehangatan media kompres luar ini bertindak laksana pembuka gerbang sirkulasi darah yang mampet menuju otot kaki. Mari kita siapkan seluruh peralatan dan bahannya untuk melakukan terapi luar yang aman ini secara mandiri di rumah, dengan panduan langkah demi langkah yang gampang ditiru oleh siapa saja. Pertama, sediakan sebuah wadah baskom plastik lebar dan selembar kain katun lembut di kamar Anda. Kedua, siapkan 2 sendok makan parutan biji alpukat segar, lalu rebus bersama 2 liter air bersih di dalam panci dapur sampai mendidih merata dan berwarna kemerahan. Langkah ketiga, tuangkan air rebusan biji alpukat panas tersebut ke dalam baskom plastik Anda. Lalu campurkan sedikit air dingin biasa, secukupnya harian. Aduk rata dan pastikan suhunya berada pada tingkat hangat-hangat kuku yang teramat nyaman di kulit luar telapak kaki Anda. Tolong jangan sekali-kali memakai air yang terlalu panas mendidih di dalam baskom plastik tersebut, demi menghindari bahaya iritasi kulit luar orang tua kita yang sensitif. Kulit orang tua cenderung menipis dan rentan luka melepuh akibat penurunan kepekaan rasa panas dari faktor usia senja kita yang sudah mengalami penuaan jaringan sel. Cara mengetes tingkat kehangatan air rendaman yang paling aman adalah dengan menempelkan permukaan kulit punggung tangan Bapak dan Ibu sendiri ke dalam air baskom, bukan menggunakan telapak tangan kita yang tebal, karena tingkat ketebalan kulitnya teramat berbeda jauh. Jika suhunya sudah dirasa hangat kuku yang melegakan batin, langkah keempat adalah ambillah posisi duduk bersandar yang paling santai di atas kursi kamar tidur Anda. Turunkan kedua telapak kaki Bapak dan Ibu ke dalam baskom berisi air biji alpukat hangat tersebut secara perlahan. Lakukan pijat ringan yang teramat lembut pada ujung jari-jari kaki menggunakan tangan Anda. Nikmati waktu terapi luar yang damai ini selama 15 hingga 20 menit. Sembari kaki terendam rileks di dalam air hangat, Bapak dan Ibu akan mulai merasakan sensasi fisik berupa hawa hangat
yang menjalar lembut meresap ke dalam tulang pergelangan kaki Anda harian. Disusul munculnya getaran kesemutan ringan yang samar di ujung jari kaki sebagai tanda pembuluh darah pembawa oksigen yang tadinya kaku menjepit sirkulasi, kini sudah mulai melebar rileks. Aliran darah kotor terdorong lancar kembali naik ke atas. Waktu selama 20 menit saat melakukan terapi, merendam kaki hangat ini adalah momen jeda yang teramat suci dan berharga bagi ketenangan jiwa Bapak dan Ibu yang saya muliakan. Saya menyarankan dengan penuh rasa hormat, jangan habiskan waktu yang damai ini dengan memikirkan beban hidup yang berat, melainkan ubahlah menjadi ritual spiritual yang mendekatkan diri pada Tuhan melalui aktivitas berzikir, berdoa, atau bermeditasi santai. Mengisi waktu rendaman dengan mensyukuri hari dengan penuh kedamaian akan membawa dampak luar biasa bagi kesehatan rohani orang tua kita semua di rumah harian. Ketika hati dan pikiran berada dalam kondisi yang penuh dengan kepasrahan kepada Sang Pencipta, seluruh beban kecemasan di dalam dada akan menguap sirna. Otak kita secara otomatis akan menghentikan produksi hormon stres, sehingga seluruh persarafan tubuh menjadi rileks santai. Setelah waktu 20 menit berlalu, Eyang akan melihat perubahan fisik yang melegakan, di mana kondisi air rendaman di baskom berubah menjadi sedikit keruh. Hal tersebut sangat wajar terjadi karena adanya proses pelepasan sel-sel kulit mati serta pelepasan ketegangan, racun dari pori-pori telapak kaki Anda. Tubuh Bapak dan Ibu akan langsung merasakan sensasi rileks yang teramat dalam, dan rasa capek di kaki mendadak hilang sirna. Seka seluruh permukaan telapak kaki menggunakan handuk kering yang bersih secara lembut dengan cara ditepuk pelan tanpa perlu digosok kasar agar kulit tidak lecet harian. Sebagai tips perawatan tambahan setelahnya, oleskanlah beberapa tetes minyak zaitun murni pada telapak kaki Anda. Minyak zaitun berguna untuk mengunci kelembapan kulit luar orang tua agar tetap halus, kenyal, dan mencegah bahaya kulit tumit, pecah-pecah kaku yang menyakitkan. Secara biologi tubuh, ritual kehangatan luar dari rendaman kaki ini, jika dilakukan sebelum tidur, akan membantu menurunkan suhu inti organ secara bertahap harian. Penurunan suhu tubuh secara halus ini melupakan saklar utama yang merangsang kelenjar otak, melepaskan hormon melatonin melimpah. Hormon melatonin adalah zat alami penentu tidur lelap yang membawa kita tidur nyenyak sampai subuh. Tanpa gangguan gelisah di atas kasur Anda, sistem saraf simpatik yang tenang akan mencegah timbulnya serangan kram otot betis di tengah malam yang seringkali menyiksa fisik orang tua kita saat tidur nyenyak harian. Selain itu, perbaikan sirkulasi cairan bawah ini juga akan mengurangi frekuensi buang air kecil di malam hari atau gejala Besser akibat dingin. Bapak dan Ibu bisa menikmati tidur utuh lelap tanpa gangguan bolak-balik ke toilet kamar mandi sepanjang malam hari. Dengan tidur malam yang teramat berkualitas dan pulas, laksana bayi, Bapak dan Ibu bisa segera meninggalkan ketergantungan pada pemakaian obat tidur kimia yang memberatkan kerja ginjal. Istirahat malam yang utuh tanpa interupsi rasa tegang akan membuat tubuh berhasil mengumpulkan energi vitalitas secara maksimal. Keesokan harinya, Eyang bisa terbangun dengan kondisi fisik yang segar bugar, enteng, dan penuh semangat ceria harian. Mari kita memandang jauh ke depan mengenai berbagai macam manfaat jangka panjang. Jika terapi kompres hangat dan aturan konsumsi seduhan biji alpukat murni ini dijalankan secara rutin, terapi rutin menggunakan kebaikan nutrisi murni dari bumi ini akan bertindak laksana pemberian pasokan oli alami yang teramat lembut untuk seluruh sistem pergerakan tubuh kita harian. Zat aktifnya bekerja secara konstan, menetralkan asam laktat kotor. Zat asam laktat yang menumpuk kaku di jaringan ikat persendian akan dikikis habis secara bertahap oleh sirkulasi darah yang lancar bebas dari penumpukan gula darah liar. Kelenturan sendi lutut, otot paha, serta jari-jari kaki yang tadinya kaku mengerut, akan berangsur pulih, menjadi lentur dan bertenaga kembali. Eyang bisa menggerakkan badan dengan bebas tanpa adanya gesekan kaku menyakitkan dari gejala nyeri punggung, pinggang,
atau linu rematik. Kestabilan kadar gula darah yang terjaga secara alami akan mengembalikan stamina dan fleksibilitas otot tubuh Bapak dan Ibu secara menyeluruh. Kekuatan fisik yang pulih ini memiliki hubungan yang teramat erat dengan menjaga keselamatan jiwa Bapak dan Ibu selama beraktivitas sehari-hari di dalam rumah. Tubuh yang tegap, bugar, dan tidak pusing di siang hari akan mencegah timbulnya risiko kecelakaan fatal berupa lansia terjatuh. Dengan utuh tubuh yang lentur kokoh dan kualitas tidur malam yang utuh pulas, Bapak dan Ibu yang saya sayangi akan terhindar dari bahaya cedera fisik, patah tulang panggul yang menakutkan. Eyang bisa menjalani hari senja dengan rasa aman, bugar, mandiri, dan penuh percaya diri yang tinggi dalam melangkah berjalan serta beraktivitas harian tanpa bantuan tongkat lagi. Kita bisa menikmati masa senja yang indah, penuh kedamaian, bersama keluarga. Bukan hanya masalah kestabilan gula darah dan sirkulasi pembuluh darah yang dirawat menjadi sehat, melainkan fungsi imunitas atau benteng pertahanan tubuh Bapak dan Ibu juga akan dijaga ketat oleh khasiat nutrisi biji alpukat. Kandungan tenin, flavonoid, serta zat antioksidan di dalam biji alpukat menyimpan gizi berkhasiat tinggi yang bertindak sebagai pemelihara sel imun. Ramuan ini sangat ampuh menjaga benteng tubuh dari serangan flu. Bapak dan Ibu juga bisa memanfaatkan metode uap hangat dari rebusan biji alpukat murni untuk dihirup aromanya secara lembut di rumah guna membersihkan seluruh saluran pernapasan kita harian. Metode uap alami ini terbukti ampuh bekerja aktif membersihkan sistem limfatik kita dari sisa penumpukan zat racun kronis. Menaun, hal ini secara bertahap akan menurunkan tingkat peradangan kronis di dalam sel organ dalam orang tua kita semuanya. Selain itu, sisa air hangat yang bersih bisa dimanfaatkan untuk metode kumur harian secara teratur sampai menjangkau bagian pangkal tenggorokan Bapak dan Ibu sekalian di rumah. Metode kumur hangat ini akan membasmi sarang kuman dan virus musiman yang kerap menguras energi tubuh lansia. Dengan benteng pertahanan tubuh yang kokoh kuat, Eyang selalu berada dalam kondisi bugar penuh untuk aktif bermain ceria bersama anak cucu tercinta di rumah. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, mari kita rangkum seluruh rangkaian terapi alami dari rempah dapur ini agar menjadi panduan praktis yang mudah diingat di rumah tanpa ada kebingungan lagi. Anjuran internal terbaik adalah nikmatilah seujung sendok teh seduhan serbuk biji alpukat hangat sesaat setelah sarapan pagi untuk merangsang produksi insulin alami dan melenturkan pembuluh darah dari dalam tubuh kita secara halus serta teratur harian. Sementara itu, anjuran terapi luar terbaik berikutnya adalah gunakan waktu menjelang istirahat tidur malam sebagai saat paling mustajab untuk menerapkan terapi eksternal berupa rendaman telapak kaki hangat. Berpeganglah pada prinsip utama bahwa kunci keberhasilan dari ikhtiar medis tradisional menggunakan kebaikan alam ini terletak pada konsistensi, keteraturan, dan keteguhan hati Bapak dan Ibu sekalian untuk merawat tubuh secara telaten. Kesehatan yang sejati di usia senja tidak bisa dibangun dari satu tindakan pengobatan yang besar dan mahal secara instan, melainkan berasal dari rajutan kebiasaan kecil harian yang dilakukan dengan penuh rasa keikhlasan. Namun, saya berpesan dengan penuh kasih sayang, agar Bapak dan Ibu selalu mendengarkan bahasa tubuh sendiri dengan bijak selama menjalani proses pemulihan alami ini di dalam rumah harian kita semua sepanjang waktu kehidupan kita. Jika di tengah jalan proses terapi luar, atau dalam timbul rasa tidak nyaman yang berlebihan, seperti perut begah atau kulit kaki memerah karena terlalu sensitif, tolong segera hentikan pemakaian. Mendengarkan bahasa tubuh adalah bagian dari kearifan kita dalam merawat kesehatan di usia senja, agar ikhtiar selalu membawa berkah kebaikan. Sehat harus dilakukan dengan perasaan bahagia tanpa adanya paksaan batin sedikit pun harian. Sebagai tips kreativitas tambahan yang sangat bermanfaat untuk dipraktikkan di dapur rumah. Seduhan parutan biji alpukat hangat, kita bisa diseduh bersama selembar daun pandan segar
atau sedikit irisan jahe memar. Kehadiran daun pandan dan jahe murni ini terbukti sangat baik untuk memberikan efek wewangian, relaksasi tambahan pada lambung, pencernaan, serta melancarkan sirkulasi pembuluh darah eyang, membuat cita rasa menjadi teramat nikmat. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, ingatlah selalu sebuah kalimat mutiara yang sangat menyentuh hati saya sebagai seorang dokter, bahwa kesehatan adalah mahkota. Keindahan di usia senja yang bertengger di atas kepala orang-orang yang sehat. Namun, keindahan mahkota itu hanya akan bisa dilihat oleh mata mereka yang sedang terbaring sakit. Oleh karena itu, mari kita jaga bersama mahkota titipan Tuhan ini dengan penuh kelembutan kasih sayang. Sebelum saya menutup perjumpaan kita pada saluran Sobat Sehat Penyakit Dalam ini, izinkan saya Dr. Irfan Ali memanjatkan doa tulus dari lubuk hati yang paling dalam bagi Bapak dan Ibu sekalian yang saya sayangi. Ya Tuhan yang Maha Penyembuh, angkatlah segala keluhan penyakit gula darah tinggi dan badan lemas yang menyiksa tubuh tua orang tua kami ini. Karuniakanlah kepada mereka umur panjang yang dipenuhi berkah ibadah harian. Semoga Bapak dan Ibu selalu diberikan usia yang panjang, tubuh bugar mandiri, selalu bahagia, dan selalu berada di dalam lindungan keselamatan Tuhan yang Maha Kuasa dimanapun berada. Terima kasih yang tidak terhingga atas kemuliaan waktu Bapak dan Ibu untuk mendengarkan seluruh pemaparan kata ini hingga selesai. Tolong bagikan naskah cerita kesehatan penuh manfaat ini kepada kerabat sesama lansia sekitar rumah Anda. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.